Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya sajikan tutorial bagaimana mengisi laporan penggunaan atau penatausahaan ijazah oleh sekolah. Ini adalah tutorial pertama berkait dengan penggunaan arsip digital. Bapak dan Ibu, kita sudah menyiapkan sebuah aplikasi namanya e-arsip. Seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu ya. Ini masih kosong banget. Belum ada konten-konten yang bisa dimanfaatkan. Paling hanya informasi-informasi berkait dengan panduan-panduan sederhana. Bapak dan Ibu, saya sudah menyiapkan form yang akan diisi oleh teman-teman dari sekolah berkait dengan laporan-laporan yang memang seharusnya menjadi tugas kita, kewajiban kita ya. Misalnya salah satu kegiatan yang baru selesai adalah kelulusan dan fokusnya adalah kepada pengelolaan atau penatausahaan ijazah. Nah, formnya seperti apa? Kita login Bapak Ibu. Saya login dulu sebagai admin. Ketika pertama kali login, saya sebagai admin. Di sini ada 5 form yang akan nanti di-share kepada teman-teman sekolah ya untuk di-input berkait dengan permohonan atau permintaan dari Dinas Pendidikan untuk laporan-laporan. Ada laporan ijazah, laporan PPDB, dan nanti akan saya tambahkan yang lainnya. Sementara yang dokumen instruksi kerja, panduan pengguna, prosedur operasional standar, ini adalah nanti file-file yang akan diinput oleh teman-teman dari dinas berkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan, panduannya ada tidak, SOP-nya seperti apa, kemudian instruksi kerjanya seperti apa. Nah, itu adalah dokumen-dokumen yang merupakan awal dari kita akan melakukan kegiatan, seperti itu. Kemudian kita coba masuk ke laporan ijazah tahun 2024 ya Bapak Ibu. Formnya seperti apa? Ini Bapak Ibu, formnya seperti ini nanti. Ada judul laporan, ada nomor surat penetapan, dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang saya log out dulu. Saya akan coba masuk dengan menggunakan akun dari sekolah ya. Akun sekolah. Kita coba saya sudah buatkan akun sekolah semuanya, tapi baru saya inputkan untuk beberapa sekolah saja. Saya ngambil SMP Negeri 1 Sepatan ya ini. Ini nama penggunanya ya. Kemudian nanti passwordnya ini ya, passwordnya dan username-nya sama, passwordnya sama ya, seperti ini. Kita coba masukkan pengguna, login, penggunanya adalah ini. Jadi Bapak Ibu biar tidak banyak kesalahan saat memasukkan pengguna, di copy paste aja Bapak Ibu ya. Kemudian passwordnya adalah ini, yaitu gabungan antara NPSN dengan inisial dari website ya, yaitu npsn@earsip.id, seperti itu Bapak Ibu ya, biar membedakan dengan akun lainnya. Kita coba login. Nah Bapak dan Ibu, ketika login atas nama sekolah, ini adalah nama penggunanya.
Kemudian dokumen yang harus diinput ini baru laporan ijazah saja, karena ini memang sedang dibutuhkan banget secepatnya oleh Dinas Pendidikan. Nanti Bapak Ibu tinggal klik di sini, laporan ijazah. Nah, kemudian apa saja yang perlu diinputkan? Pertama, judul laporan. Bapak Ibu nanti tinggal masukkan di sini laporan ijazah misalnya itu ya. Laporan ijazah 2024, nah gitu aja. Nomor surat penetapan kelulusan, ini Bapak Ibu jadi setelah melakukan rapat guru dengan kepala sekolah dan staf, ditetapkan bahwa siswa yang lulus itu adalah terdiri dari sekian orang dan seterusnya lewat surat keputusan. Nah itu nanti Bapak Ibu pastilah standarnya seperti itu. Misalnya ini contohnya di sini nomor surat penetapan kelulusan itu adalah 433 sekian gitu misalnya gitu. Nah ini sebagai contoh aja Bapak Ibu ya misalnya. Kemudian di sini diketik. Kemudian unit asal arsip ini kan SMP 1 Sepatan ya. Nah jadi unit asal arsipnya adalah pilih. Di sini sudah ada daftarnya sebanyak 470 sekian. Jadi tinggal dipilih saja Sepatan ya. SMP Negeri 1 Paku Haji, Pasar Kemis. Nah ini Bapak Ibu ya. SMP Negeri 1 Sepatan. Kemudian tanggal penciptaan, karena ini statusnya akan menjadi arsip Bapak Ibu, jadi langsung saja misalnya hari ini, tinggal klik aja ini Bapak Ibu. Kemudian jam berapa, nah saya menginputkannya jam sekarang, tinggal diklik-klik saja Bapak Ibu. Ya, klik tempat kosong, klasifikasinya ini masuk ke mana ini? Nah, ini Bapak Ibu, nah di sini ada keterangan, pilih klasifikasi 400.3.5 masuk ke kurikulum misalnya gitu ya. Bapak Ibu tinggal pilih saja. Nah di sini kemudian retensi aktifnya ini defaultnya 10 tahun Bapak Ibu, artinya laporan atau ijazah ini atau arsip digital ini di dinas akan dijadikan arsip dengan masa retensi adalah 10 tahun gitu kan, 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun itu akan diapakan gitu kan, itu nanti ada penanganan pasca setelah tidak aktif gitu ya. Statusnya aktif ya, Bapak Ibu ya pilih aktif. Nah, ini pilih 10 tahun saja. Kemudian penanganan pasca inaktif mau diapa, ditinjau ulang, dimusnahkan atau tetap permanen karena itu adalah dibutuhkan terus gitu ya. Pilih aja ditinjau ulang. Kemudian surat pengantar laporan. Jadi Bapak Ibu buat pengantar laporan seperti kegiatan fisik, misalnya Bapak dan Ibu datang ke dinas mau memberikan laporan penata usaha ijazah, ada pengantarnya, surat pengantarnya. Ya, nanti upload di sini Bapak Ibu ya. Upload surat pengantar laporan ijazah dalam format PDF gitu kan. One file only, hanya satu file Bapak Ibu ya. Kemudian rekapitulasi. Nah, lihat tabel 2 contoh format matrik penata usaha ijazah. Unggah dalam format LS Excel ya, one file only, limitnya 512 MB gitu kan. Bapak dan Ibu itu form ini sudah ada di panduan pengelolaan dari Kemendikbud ya. Jadi tinggal Bapak Ibu lihat saja, nanti di tayangan bagian depan itu ada di dokumen ya, sudah saya inputkan, atau Ibu Lia sudah diinputkan oleh Ibu Lia kalau salah. Kemudian file ijazah siswa Bapak Ibu di sini, unggah file ijazah siswa dalam format PDF yang sudah disusun berdasarkan urutan nomor ijazah dalam satu file. One file only, artinya kalau anak Bapak dan Ibu atau siswa Bapak dan Ibu terdiri 100 orang yang lulus, itu cukup dibuat satu file, diurutkan dari nomor ijazah paling atas ya, atas nama siapa sampai dengan 100. Dengan teknologi scan menggunakan printer yang bisa menyekan dalam jumlah puluhan sekaligus naik scan itu bisa ya, atau nanti bisa dibagi-bagi oleh Bapak dan Ibu untuk
Tekan dengan ini misalnya dengan aplikasi Lens yang ada di Android, dia paling nanti dipoto itu lebih rapi, kemudian nanti digabung saja gitu kan. Misalnya begini, ada 100 dibagi oleh 4 orang teman-teman guru atau tata usaha, tekan misalnya urutan 1 sampai 25 siapa, kemudian nanti 26 sampai 50 siapa, 50 sampai 75 siapa, kemudian 76 sampai 100-nya siapa. Nah, itu nanti digabung ya. Kalau di menggunakan Lens itu sudah otomatis itu berurut Bapak Ibu ya. Itu ijazah. Kenapa Bapak Ibu ini diperlukan? Karena ini untuk memvalidasi ketika ada permasalahan ya. Banyak sekali kasus-kasus sekarang berkait dengan penyalahgunaan ijazah begitu ya. Nah, kami ingin punya data yang biasanya ijazah itu atau ijazah itu adanya di sekolah gitu kan. Sekarang kami pun ingin memvalidasi bahwa tidak hanya di sekolah tapi juga ada di kami di dinas. Jadi ketika ada sebuah masalah itu kami bisa memvalidasinya dengan melihat ijazah ini lulusan tahun berapa, teman-temannya siapa saja, dokumennya seperti apa gitu kan. Jadi memudahkan. Semuanya akan memudahkan, membantu sekolah, membantu dinas juga. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian berita acara blanko, pada saat Bapak dan Ibu mengambil blanko ijazah itu kan menandatangani blanko ya. Ini tinggal dipoto aja, di scan, kemudian diunggah satu file. Kemudian SK penetapan penulis Bapak Ibu ya. SK penetapan penulis ini juga kelihatannya kan seperti tidak penting gitu ya. Padahal dalam kasus yang sedang berjalan ramai gitu kan, kasus sekarang ini kan ketika Kang Deddy Mulyadi di kasus Hina itu kan, sampai siapa yang nulis ijazah gitu kan, sampai ditelusuri seperti itu. Nah, makanya oleh karena itu Bapak dan Ibu surat penetapan penulis ijazah di sekolah Bapak dan Ibu itu dibuat gitunya, SK-nya, kemudian di-upload di sini. Kemudian kalimat pernyataan Bapak dan Ibu ya, kalimat pernyataan Bapak Ibu tinggal ini aja, tulis ulang kalimat ini ya. Jadi tinggal Bapak Ibu di copy aja ya. Di copy aja ya, klik kanan, copy, kemudian paste di sini. Yang isinya menyatakan bahwa dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi dan data yang tercantum dalam dokumen ini adalah benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya itu kan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ini sudah semuanya terisi, Bapak Ibu tinggal klik save saja. Dan setiap form yang harus diisi, yang wajib diisi semuanya ada tanda bintang merah ini, berarti itu wajib diisi. Kalau tidak diisi tidak bisa di save Bapak dan Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ini tidak saya save karena saya tidak memiliki dokumen untuk ini, misalnya surat pengantar laporan dan sebagainya ya. Mudah-mudahan besok itu nanti kita akan dapat sampel, contoh sekaligus praktik dari beberapa sekolah. Itu Bapak dan Ibu ya. Kalau sudah, nah kita akan coba lihat ke home ya. Ke home. Hasilnya seperti apa? Ini ada, nah Bapak Ibu ya. Contoh yang sudah diinput, misalnya ini nomor pelulusannya adalah 423.1001 SMP 2 Pak Haji. Ini sudah mengirim. Kemudian lihat seperti apa detailnya, tinggal klik read more, baca lebih lanjut. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya, unit asal arsip SMP Negeri 2 Pak Haji misalnya ya, sorry ya. Kemudian klasifikasinya masuk ke klasifikasi 436.1. Kurikulum, bahan ajar, alat bantu, dan pembelajaran. Surat pengantar laporannya ada, rekapitulasinya ada. Nah, rekapitulasinya kalau ini contoh kemarin saya pakai PDF ya. Saya minta pakai Excel karena nanti kami akan mengolah kembali menjadi rekap utuh per kabupaten. File ijazah siswa itu kan. Nah, file ijazah siswa juga ini kan satu file ya. Kalau kita klik Bapak Ibu, ini bogo siswa ya, sampel bogo siswa. Dan ini terdiri dari
berapa ratus halaman itu bisa diupload Bapak Ibu ya, bisa diupload. Kita coba lihat Bapak Ibu ya. Agak lambat karena memang ini filenya cukup gede gitu ya. Tapi dengan 512 MB itu masih bisa masuk ya. Apalagi kalau internetnya cakep. Nanti kalau kurang saya setting lagi megabyte-nya menjadi di atas 512 gitu kan. Agak lambat ini internetnya nih. Tadi lancar-lancar aja, bagus. Hanya sekian detik langsung kebuka. Kenapa diam? Kita coba refresh. Ya, internetnya Bapak Ibu. Nah, coba saya refresh. Apakah masih tetap lambat? Nah, di sininya lambat ya. Nah, udah mulai agak cepat lagi untuk view ya. Kalau di PC Bapak Ibu, di laptop ini bisa view ya. Tapi kalau di Android itu tidak view, langsung terdownload ya. Langsung terdownload. Kita tunggu, boleh Bapak Ibu skip nanti videonya. Kalau nanti ini terlalu besar, bisa Bapak Ibu uploadnya 2 kali ya. Jadi kalau misalnya ada 300 siswa, maka nanti file pertama, file anak nomor 1 sampai 150, kemudian 151 sampai 300 ya. File kedua juga nanti saya ubah settingannya supaya tidak one file, tapi more file ya, atau unlimited gitu, supaya lebih cepat nanti uploadnya ya. Memang sih kalau enaknya sih utuh gitu ya, utuh, tapi tidak apa-apa, kita ambil cara termudahnya saja. Kemudian sambil nunggu Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, Pak ini kok bisa diakses di front atau di halaman ini? Ini hanya contoh saja Bapak dan Ibu ya. Kalau nanti kita merasa khawatir bahwa dokumen ijazah ini bisa diakses, di-download oleh siapapun, maka nanti ini menjadi unpublished ya. Kita settingnya unpublished. Jadi ketika Bapak dan Ibu menginput bagaimana supaya ini tidak tampil di front page, di depan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat, maka itu nanti unpublished. Karena ini sebagai contoh, statusnya saya publish ya, untuk praktik aja gitu. Itu
Kemudian ini insya Allah kalau memang nanti lancar dan cukup membantu dalam upaya kegiatan pelaporan dokumen, maka nanti ini akan dipakai secara formal begitu. Kemudian juga nama websitenya nanti kita akan coba sesuaikan dengan temanya e-arsip milik Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Ini masih nama domainnya masih default dari servernya ya, masih default dari servernya, belum saya ubah karena itu harus kita membeli domain ya, atau kalau memungkinkan kita minta domain ke Diskominfo ya, menjadi ditautkan misalnya menjadi irsip.dinaspendidikan.kab.tangerang.go.id gitu misalnya begitu ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya sudah kita buat domain yang sendiri aja yang lebih ini sementara gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Sepertinya internetnya agak lambat Bapak Ibu ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah paham, nanti ketika ini sudah bisa di view nanti akan muncul ijazah dengan urutan. Kita back saja Bapak Ibu ya, kita back saja. Nah, kita ambil yang ini aja, yang satu halaman. Nah, kalau satu halaman cepat Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Ini kemudian ini rekapitulasi gitu kan. Oh, kalau yang sedikit cepat ya. Rekapitulasi ini ada berapa ini? Permendikbud nomor 3 tahun 2022 tentang TND Kemdikbud. Nah, ini ada 184 halaman tuh Bapak Ibu ya. Jadi kalau siswa Bapak Ibu 180-an, 200-an ini tidak terlalu lama ya. Maka nanti kalau 300 ini bisa 2 kali upload ya, 2 kali upload. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Ini websitenya belum banyak isinya karena baru semalam saya buat. Itu saja, terima kasih Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita log out Bapak Ibu ya, jangan lupa. Tadi admin atau nama ini ya, sekolah. Oke. Karena hanya bisa akses ke dalam satu form ya. Kita log out.